Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahlan Nusarudin dengan NIM 22040450033 dari kelas BKA. Nah, baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah perkembangan individu. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa definisi dari masa remaja. Bagaimana menurut Harlock 1992 yang mengatakan bahwasanya masa remaja itu adalah suatu periode atau masa transisi yang dari masa anak-anak menuju masa awal dewasa dan mencapai kematangan baik itu dari segi mental, emosionalnya, sosial dan fisiknya. Nah, adapun menurut Sandrock 1999 yang mengungkapkan bahwasanya remaja itu adalah masa transisi yang berubah atau adanya transisi secara fisik, secara intelektual, dan secara peran sosialnya. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya masa remaja ini adalah masa transisi atau perubahan dari masa anak-anak menuju dewasa, di mana akan ada perubahan-perubahan dan kematangan-kematangan baik itu dari segi fisiknya, intelektualnya, mentalnya, sosialnya maupun dari spiritualnya sekalipun. Baik, selanjutnya mengenai tugas-tugas perkembangan remaja itu diartikan bahwasanya bagaimana remaja bersikap dan berperilaku pada dirinya sendiri dan menyikapi lingkungan sekitarnya, dan bagaimana hubungan personal atau dirinya sendiri dengan orang lain. Adanya potensi transisi yang terjadi pada dirinya baik itu secara fisik maupun psikologisnya dalam menuntun anak itu untuk dapat menyelesaikan perkembangan atau tugas-tugas dari masa remajanya yang akan dihadapi, agar seorang remaja itu tidak merasakan yang namanya putus asa. Dan di masa perkembangan remaja itu juga disertai oleh beberapa kapasitas seperti intelektual, mental, emosi maupun fisikisnya, di mana remaja akan mengalami banyak gangguan dan beberapa hambatan-hambatan dalam proses perkembangan maupun tugas-tugas di masa remaja, baik itu dari pikiran, perasaan maupun bagaimana dalam berperilaku. Dan mereka akan berani mengambil risiko untuk melakukan sesuatu yang dikenal sebagai kenakalan. Furhan 1990. Baik, selanjutnya mengenai tugas-tugas dari perkembangan masa remaja. Ada beberapa tugas yang akan dilakukan oleh para remaja saat proses perkembangannya di masa tersebut. Ada beberapa pendapat mengenai tugas-tugas di masa remaja, yakni menurut Harlock 2004 yang mengatakan ada 10 tugas perkembangan remaja. Yang pertama, di mana seorang remaja harus berusaha memahami dan menerima dirinya sendiri. Nah, hal ini menjelaskan bahwasanya seorang remaja atau di fase remaja itu memiliki tugas bahwasanya mereka harus menerima setiap keadaan dan kondisi dari fisik ataupun jasmani yang mereka miliki, sehingga hal tersebut sangat penting bagi proses perkembangan seorang remaja untuk menciptakan kepercayaan diri dan bagaimana seorang remaja tidak akan merasa insecure atau berbeda dengan remaja-remaja yang lainnya, dan itu akan berdampak positif bagi proses perkembangan seorang remaja. Yang kedua, mampu menerima dan memahami perkembangan seks di usia remaja atau dewasa, di mana seorang remaja juga penting memahami hal tersebut, bahwasanya di masa remaja mereka akan mulai tergambarkan mengenai peran seks di usia remaja menuju ke dewasa, yang itu tidak menjadi suatu hal yang asing bagi mereka, sehingga mereka bisa memfilter apabila ada hal-hal mengenai atau sesuatu yang berhubungan dengan seks, sehingga mereka atau di masa remaja mereka pandai atau dapat mengontrol dirinya dalam perkembangan seks mereka. Dan yang ketiga adalah mampu dan dapat membina hubungan yang baik dengan antar kelompok ataupun individu dengan individu, di mana seorang remaja artinya harus mampu dan memiliki tugas untuk bagaimana dapat berinteraksi dan memiliki hubungan dan keterkaitan antara dirinya dengan individu lain maupun dirinya dengan kelompok lain, sehingga itu akan memudahkan proses perkembangan dari seorang remaja. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang membutuhkan bantuan dari orang lain, apalagi di masa remaja yang masih butuhnya ilmu atau pengetahuan baru dari orang yang lebih berpengalaman.
Yang keempat adalah bagaimana seorang remaja dapat mencapai kemandirian emosional atau cerdas dalam emosionalnya. Nah, hal ini menyatakan bahwasanya di fase remaja atau tugas seorang remaja itu adalah dapat dan bisa mengontrol emosi mereka dan menempatkan pada tempatnya. Karena di masa remaja ini mereka akan mengalami banyak gangguan-gangguan dan hambatan-hambatan yang akan memicu dan memancing emosional mereka, baik itu berdampak emosional mengarah ke negatif maupun positif. Karena pada hakikatnya emosi seorang remaja itu dikategorikan masih labil, sehingga butuh kecerdasan emosi di dalamnya. Seorang remaja harus pandai mengontrol dan manage, mengatur dari emosi mereka. Yang keenam adalah mengembangkan konsep dan keterampilan intelektualnya yang sangat penting untuk dilakukan saat berperan sebagai anggota-anggota masyarakat. Artinya seorang remaja ini adalah di mana sudah menjadi tugas mereka untuk bisa mengembangkan potensi-potensi dan intelektual mereka, serta membuat konsep diri yang berdampak positif bagi perkembangan mereka ke depannya, dan itu akan berefek kepada masyarakat, baik itu dalam hal pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa dikatakan seorang remaja adalah generasi yang cerdas untuk kedepannya. Dan yang ketujuh adalah memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa ataupun orang tua, dimana artinya seorang remaja memiliki tugas untuk dapat bisa paham tentang bagaimana nilai-nilai yang terjadi pada lingkungan sekitarnya, terkhususnya ada pada orang-orang dewasa dan orang tua mereka, yang dimana itu bisa bersangkut paut kepada budaya mereka, sehingga itu menggambarkan kecerdasan seorang remaja agar dapat berinteraksi lebih baik lagi, baik secara etika, aturan dan norma-norma, sehingga seorang remaja itu bisa dikatakan cerdas dalam interaksi sosialnya dan pemahamannya terhadap nilai-nilai yang dianut atau dipercayai oleh lingkungan sekitarnya kepada orang-orang dewasa. Nah, yang kedelapan adalah bagaimana seorang remaja dapat mengembangkan perilaku bertanggung jawab sosial, dan itu yang akan diperlukan saat memasuki dunia orang dewasa. Artinya apa? Seorang remaja saat di fase remajanya tersebut, dia juga harus memiliki ilmu dan pemahaman tentang bagaimana mereka harus bisa bertanggung jawab dari sekarang. Mereka bisa mempertanggungjawabkan identitasnya sebagai seorang remaja yang cerdas dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan di saat memasuki fase dewasa, seorang remaja akan tidak merasa kesulitan lagi dan dikategorikan sebagai orang-orang yang cerdas saat melalui fase perkembangan tersebut. Dan selain itu otomatis masyarakat atau orang-orang dewasa akan memandang remaja tersebut ke hal yang positif jika mereka memiliki atau menanamkan sikap bertanggung jawab dari sekarang yang akan dibawa untuk perkembangan selanjutnya. Dan yang kesembilan adalah persiapkan diri untuk memasuki fase perkawinan. Dalam artian seorang remaja pasti akan mengalami fase ini, di mana hormon-hormon dan usia mereka telah memasuki usia kebatangan, sehingga akan memicu yang namanya perasaan-perasaan dengan lawan jenis, dan itu akan berakhir kepada atau menggambarkan bagaimana perkawinan atau hubungan lebih lanjut antara seorang remaja dengan lawan jenisnya. Sehingga hal ini penting untuk dimiliki atau dipahami seorang remaja untuk bagaimana memiliki bekal dan persiapan dalam menghadapi kehidupan orang dewasa dan perkawinan yang sebenarnya. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah bagaimana seorang remaja harus memahami dan mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab kepada kehidupan keluarganya, baik keluarga yang saat ini, apalagi terkhusus untuk kehidupan selanjutnya yang akan dilalui oleh remaja tersebut. Dalam artian seorang remaja harus tahu walaupun di usia-usia remaja atau di fase remaja mereka, tetapi mereka juga harus belajar dari sekarang, harus memahami hal tersebut, bahwa mereka akan pasti akan menghadapi atau mengalami fase remaja yang dimana akan lebih berat lagi di masa remaja. Dalam artian tanggung jawabnya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi kepada keluarganya dan pasangan hidupnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas perkembangan di masa remaja ini sangat urgent untuk dipahami oleh baik itu remaja sendiri maupun orang-orang dewasa, agar menyukseskan fase dan perkembangan di masa remaja mereka. Karena dari masa remaja lah mereka kan mengetahui untuk dan bisa menjalani ke fase selanjutnya atau hadap
baik itu emosinya, fisik, dan lain sebagainya. Dan yang harus dipahami oleh seorang remaja adalah bagaimana seorang remaja harus mengetahui ketiga cerdasan yang harus tertanam pada diri mereka. Yang pertama, kecerdasan terhadap intelektual, yang kedua kecerdasan terhadap emosional, dan yang ketiga adalah kecerdasan terhadap spiritual. Dan ini adalah ketiga hal yang saling berkaitan satu sama lain dan sangat penting untuk dipahami dan dipelajari oleh setiap remaja. Baik, selanjutnya pada topik kedua adalah saya akan membahas tentang aspek fisik, kognitif, dan bahasa pada remaja. Nah, adapun aspek fisik pada remaja itu adalah perkembangan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada fisik atau sesuatu yang terlihat dari luar seorang remaja. Nah, ini dapat diukur dari dan dapat dilihat perubahannya dari bentuk atau ukuran tubuh remaja tersebut dan bagaimana terjadinya perubahan hormon-hormon ataupun peningkatan pada hormon-hormon mereka dari usia anak-anak menuju ke usia remaja atau lebih matang. Dan pada aspek fisik ini yang paling menonjol mengenai perubahannya adalah itu dimana remaja sudah berada pada fase pubertas. Nah, pada fase ini akan ada banyak perubahan pada seorang remaja, baik itu dari seorang wanita yang akan mengalami menstruasi dan terjadinya perubahan pada alat reproduksi mereka, kematangan pada alat reproduksi. Begitupun dengan laki-laki yang akan mengalami perubahan pada suara mereka, pada hormon-hormon seperti munculnya bulu-bulu pada bagian-bagian tertentu dan lain sebagainya. Nah, ini menggambarkan bahwa seorang remaja tersebut sudah mengalami fase atau sudah berada di fase remaja awal. Menurut Hamlock tahun 1990 yang mengumumkakan bahwa perkembangan fisik itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada area tertentu, utamanya pada masa pubertas, adalah perubahan ukuran tubuh seperti tinggi badan, berat badan. Dan perubahan fisik ini terjadi saat remaja akan berusaha untuk mendapatkan standar fisik yang sesuai dengan ideal standar yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, begitupun dengan bentuk tubuh pria yang menggambarkan ingin ideal pada umumnya adalah seperti atletis, berotot, dan kekar. Sedangkan pada wanita bentuk idealnya itu seperti halus, langsing, kecil, tinggi, dan spek Korea dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun faktor yang mempengaruhi dari aspek dan perkembangan fisik individu ataupun remaja itu adalah meliputi yang pertama faktor genetik dan keturunan. Nah, di mana faktor ini diakibatkan seorang anak atau individu yang memiliki keturunan atau genetik lahir dari keluarga yang misalnya memiliki lumayan tinggi di atas rata-rata dan memiliki bulu yang tebal seperti di alis, di wajah maupun bagian lengan, memiliki mata yang besar, warna kulit sawo mata putih dan lain sebagainya, yang dimana dari faktor inilah yang akan membawa anak tersebut juga mempengaruhi bentuk fisik yang akan ada dan melekat pada diri seseorang. Yang kedua dipengaruhi oleh gizi. Nah, individu yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai masa remaja dibandingkan dengan remaja atau individu lainnya, dan dibandingkan dari memperoleh gizi yang buruk dalam artian. Nah, lingkungan yang dapat memberikan pengaruh baik pada remaja sedemikian rupa sehingga menghambat atau mempercepat dari potensi pertumbuhan dan perkembangan di masa remaja. Dan yang faktor ketiga adalah gangguan emosional. Nah, seorang individu yang sering mengalami gangguan emosional secara otomatis akan mengalami juga dan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat yang berkurangnya pembentukan hormon-hormon pertumbuhan pada kelenjar pituitari. Nah, bila terjadi hal demikian, maka pertumbuhan awal remaja akan terhambat dan tidak tercapai tubuh yang seharusnya. Nah, yang faktor keempat itu adalah adanya status sosial ekonomi. Nah, individu yang berasal dari keluarga status ekonominya itu rendah atau bawah, maka akan cenderung lebih kecil dari anak-anak yang berasal dari keluarga yang memiliki status sosial ekonominya tinggi. Nah,
atau bisa dikata dengan orang kaya yang akan dapat memenuhi kebutuhan primer anak-anaknya dan lain sebagainya. Dan begitu pun sebaliknya, keluarga miskin akan sulit untuk memenuhi 9 kebutuhan primer secara memadai kepada anak-anak dan keturunan mereka, sehingga hal tersebut pun mempengaruhi pola hidup dan pola asuh dan bagaimana seorang individu tersebut mengonsumsi makanan yang sehat, dan itu pun mempengaruhi dari perkembangan fisik individu tersebut. Baik, selanjutnya aspek kognitif. Adapun perkembangan kognitif ini adalah menurut dari Susanto 2011 mengatakan bahwa mengungkapkan bahwa perkembangan kognitif adalah perkembangan dari pikiran, yang dimana bagian dari otak, bagian yang digunakan untuk pemahaman, penalaran, pengetahuan, dan pengertian. Nah, kognitif ini adalah proses berpikir, yaitu kemampuan seseorang ataupun individu dalam menghubungkan suatu materi dan menilai dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Dan proses kognitif ini berhubungan dengan tingkatan intelijensi atau kecerdasan yang menandai seseorang tersebut memiliki berbagai minat dan bakat yang ditujukan kepada ide-ide dan proses pembelajaran. Nah, adapun menurut Solso 2007 yang mengemukakan bahwasanya psikologi kognisi ini juga mencakup keseluruhan proses psikolog, dari sensasi ke persepsi, pengenalan pola, atensi, kesadaran, belajar, memori, formasi, konsep berpikir, imajinasi, kecerdasan, bahasa, emosi, dan bagaimana keseluruhan tersebut berubah sepanjang hidup individu tersebut, menyangkut terkait perkembangan manusia yang bersilang dari berbagai perilaku yang beragam. Adapun menurut Cullen dan Thompson 1956 yang mengungkapkan bahwa perkembangan fisik individu itu meliputi 4 aspek, yaitu pertama pada sistem syaraf. Nah, yang dimana sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Dan yang kedua adalah otot-otot, yang dimana ini mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik individu. Yang ketiga adalah kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku individu, misalnya seperti pada usia remaja saat berkembang perasaan mereka seperti rasa senang untuk aktif melakukan suatu kegiatan yang sebagai dari anggota misalnya terdiri di dalamnya terdiri dari lawan jenis. Nah, yang keempat adalah struktur fisik atau tubuh. Nah, ini meliputi dari tinggi badan, berat badan, ukuran badan, dan proporsi. Pun faktor yang mempengaruhi kognitif individu itu ada dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama oleh hereditas. Hereditas ini menyediakan fasilitas kepada anak yang baru lahir untuk menyesuaikan diri dengan dunianya. Tapi selain itu juga hereditas mengatur waktu jalannya perkembangan pada tahun-tahun yang akan mendatang. Yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman ini bersangkut pautan dengan hereditas fisik, merupakan dasar perkembangan struktur kognitif. Dalam hal ini seringkali disebut sebagai pengalaman fisik atau fisis dan logika matematis. Dan ketiga adalah transmisi sosial. Transmisi sosial ini digunakan untuk mempresentasikan pengaruh budaya terhadap pola pikir individu ataupun anak. Yang keempat adalah ekuilibrasi. Nah, ini merupakan suatu keadaan di mana pada diri setiap individu akan terdapat proses ekuilibrasi yang mengintegrasikan ketiga faktor tadi, yakni hereditas, pengalaman, dan transmisi sosial. Nah, berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak. Hal tersebut dapat diabaikan oleh orang tua ataupun orang dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak pada dasarnya itu mengetahui sebab di mana terjadi anak yang memiliki perkembangan yang cepat ataupun lambat. Adapun selanjutnya mengenai aspek bahasa dari individu, itu dimana aspek bahasa ini sama halnya dengan proses perkembangan individu saat berkomunikasi dari kecil menuju remaja sampai ke dewasa, dimana perubahan ini dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi seseorang sehingga perkembangan bahasa mereka semakin kaya dan lebih sempurna dari waktu ke waktu sesuai dengan fase perkembangan mereka. Nah, perkembangan bahasa ini sangat mempengaruhi perkembangan individu tersebut pula, karena dengan bahasa seseorang akan mudah berinteraksi dengan individu lainnya, sehingga itu akan mempermudah untuk melakukan suatu kegiatan.